Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menghadirkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara saat menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta pada Minggu 11 Januari 2026. Hal ini berbeda dari sebelum-sebelumnya di mana KPK selalu menghadirkan para tersangka korupsi saat konferensi pers setelah proses penangkapan. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Dalam aturan baru, penegakan hukum diarahkan untuk lebih menjunjung perlindungan hak asasi manusia serta prinsip praduga tak bersalah. Atas dasar itu, KPK memutuskan tidak lagi menampilkan tersangka secara langsung di hadapan publik saat penyampaian perkara. Langkah ini menandai perubahan pendekatan KPK dalam penyampaian informasi penanganan perkara seiring penerapan regulasi hukum pidana yang baru. Kasus suap pengurangan nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menyeret 5 tersangka yang terdiri 3 pegawai pajak serta 2 pihak swasta. Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi dan 2 pegawainya Agus Syaifuddin juga Askop Bahtiar. Dari pihak swasta Abdul Kadim Sahbuddin dan Edi Yulianto. Asep Guntur Rahayu menerangkan mereka terlibat kasus dugaan suap pajak di KPP Madya Jakarta Utara periode 2021 sampai dengan 2026. Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya bahwa ini perkaranya dalam masa transisi, terjadinya di Desember nih ya, mereka pemberiannya di Desember dan lain-lain, kemudian tertangkap tangannya di Januari selepas tanggal 2 gitu ya. Tentunya untuk penanganan perkaranya kita ada petunjuknya sendiri di masa-masa transisi ini. Tadi ada, kalau Mas Jo mungkin dengarkan, kita ada pasal-pasal di Undang-Undang Tipikornya, tapi ada juga pasal-pasal di undang-undang terbaru ya, KUHP dan KUHP yang baru seperti itu. Jadi masih masuk ke situ gitu ya, seperti itu. Jadi ada dua-duanya sudah kita adopsi di situ gitu ya. Termasuk juga mungkin kalau rekan-rekan bertanya, agak beda hari ini gitu ya. Apa namanya, konvers hari ini agak beda. Gitu. Kenapa? Misalkan, loh kok nggak ditampilkan para tersangkanya? Nah itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHP yang baru gitu ya. Bahwa KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia gitu. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah kan itu, seperti itu yang dilindungi dari para pihak. Jadi tentunya juga itu kami sudah ikuti gitu, seperti itu. Nah, apakah pihak ini akan di swasta? Tadi ada swastanya juga. 2 orang kan udah ada tuh swastanya, dari 5 itu 3 dari pajaknya, yang 2 dari swastanya gitu. Ada kalau konstruksinya sama saja sebetulnya, konstruksinya suap, ada pemberinya, ada penerimanya secara umum, tapi tentu saja penggunaan pasal-pasalnya ini di masa transisi menggunakan ada 2, kita mengadopsi yang lama kemudian juga yang baru. Nanti selepas tanggal 2 ini ke depan gitu ya, ketika perbuatannya terjadi setelah berlakunya undang-undang yang baru dan semuanya terjadi setelah itu, maka kita full akan menggunakan undang-undang yang baru. Demikian.